Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 8 akan mengulas mengenai salah satu isu kontemporer saat ini, yaitu mengenai proxy war. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Opan Rusyanto, Pepi Rostikawati, dan Fahri. Proxy war sendiri merupakan perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Ada juga pengertian lain dari proxy war adalah perang dengan menggunakan pihak ketiga seperti dengan menggunakan teknologi modern atau dunia cyber. Pada kesempatan ini ada dua macam proxy war yang akan kami ulas, yaitu terorisme dan hoax. Dalam menganalisis isu kontemporer kali ini, kami menggunakan metode pentahelix. Untuk yang pertama, terorisme. Dari segi government atau pemerintah, yang pertama adalah kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Yang kedua, pemerintah cenderung menjadikan isu terorisme sebagai alat politik untuk kepentingan sepihak dan menggalang dukungan. Dari segi akademik, kurangnya pengawasan terhadap kegiatan siswa atau mahasiswa di lingkungan kampus sehingga sangat mudah disusupi kelompok-kelompok radikal. Dari segi bisnis, banyak pihak yang berkepentingan yang mendukung gerakan terorisme demi keuntungan finansial, jual beli senjata, perebutan kekuasaan, dan lain sebagainya. Dari komunitas, semakin banyak kelompok-kelompok atau komunitas yang terpapar paham radikal. Selanjutnya, dari segi media, semakin banyak portal-portal media yang tidak kredibel menyebar berita provokasi yang menyebabkan paham radikal semakin banyak dan aksi terorisme semakin intens. Isu kontemporer yang kedua yaitu mengenai hoax. Dari segi government, yang pertama adalah kurangnya edukasi bagi masyarakat, kemudian lemahnya penegakan hukum terkait penanganan hoax, dan yang ketiga, belum terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan penyelenggara platform media sosial. Dari segi akademik, yang pertama yaitu kurangnya edukasi etika dalam penggunaan media sosial. Kemudian, lemahnya penguatan literasi digital bagi generasi muda sebagai pengguna utama media sosial di era 4.0. Yang ketiga, pendidikan saat ini lebih menekankan pada pencapaian knowledge base dibandingkan dengan value dan psikomotor. Dari segi bisnis, di media sosial di mana hoax dan distorsi informasi disebar menjadi ladang bisnis bagi pengguna media sosial tersebut. Semakin banyak like, semakin banyak follower, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Dari segi komunitas, yang pertama yaitu pergeseran pola perilaku masyarakat setelah lahirnya media sosial, baik budaya, etika, dan norma. Kemudian, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, budaya latah, di mana sebagian masyarakat setelah mendapatkan informasi akan langsung menyebarkannya tanpa mengecek kembali kebenarannya. Yang terakhir dari segi media sosial saat ini sangat banyak. Kemudian, keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi kebenarannya tersebar dengan cepat. Dan yang terakhir, kehadiran fitur seperti share, like, hashtag, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap minat baca mengenai suatu informasi di media sosial. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah analisis isu pemecahan masalah dari beberapa masalah atau isu dengan menggunakan metode USG. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu USG. Analisis USG adalah analisis pemecahan masalah atau isu dengan skala prioritas 1 sampai 5. Interval penentuan skala prioritas ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu angka 1 sangat tidak mendesak atau gawat, angka 2 tidak mendesak atau gawat, angka 3 cukup mendesak atau gawat, angka 4 mendesak atau gawat, dan angka 5 sangat mendesak atau gawat. Nah, apa sih dari USG itu? Nah, apa sih singkatan dari USG itu? U yang berarti urgensi, yang artinya seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas dan dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang S dari kata seriousness yang berarti seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
dan G dari kata growth yang berarti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Dari kedua isu tersebut yang telah kami paparkan diantaranya yaitu isu yang pertama adalah hoax dan distorsi informasi, isu yang kedua adalah terorisme. Dengan menggunakan analisis metode USG ini yang memiliki keterangan yang paling beresiko tinggi yaitu nomor 1 dengan urgensinya yang bernilai 4, kemudian seriousness-nya yang bernilai 5 dan growth-nya yang bernilai 5 juga, sehingga jumlah skala prioritas pada isu ini adalah 14. Mengapa hal tersebut bisa beresiko tinggi? Hal ini dikarenakan informasi saat ini dapat dengan mudah diakses oleh semua orang, sehingga semua orang dapat dengan sangat mudah membagikannya lewat media massa atau lewat media sosial, sehingga dapat memicu pertengkaran, perdebatan, serta perpecahan bagi seseorang kelompok ataupun bangsa. Setelah melalui metode USG ini, terdapat Setelah melalui metode USG ini, terdapat suatu masalah utama dalam proxy war, yaitu berita hoax dan distorsi informasi, di mana akan lebih dianalisis lebih mendalam lagi dengan menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan, yang menggunakan 4 metode teknik dengan menggunakan 4 teknik dengan menggunakan 4 teknik, yaitu yang pertama metode. Metode ini yang berarti maraknya berita hoax dan distorsi informasi di masyarakat yang disebabkan karena kebebasan beraktivitas yang luas dalam media sosial dan juga pola perilaku masyarakat dalam menerima informasi. Kemudian yang kedua, teknik mesinnya yang berarti pengawasan tentang penggunaan media sosial sangat terbatas dikarenakan kurangnya kerjasama antara pemerintah dan penyedia layanan media sosial, sehingga pemahaman masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi masih minim. Sehingga keterkaitan tersebut dapat menyebabkan berita hoax dan distorsi informasi marak di masyarakat. Nah, kali ini saya akan mencoba mengupas dan menjelaskan pemecahan masalahnya menggunakan metode SWOT. Sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis SWOT. Nah, SWOT sendiri merupakan suatu alat atau instrumen analisis sederhana yang umumnya digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis. Namun, tidak menutup kemungkinan alat ini digunakan juga untuk menganalisis masalah-masalah lain yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan weakness sendiri berasal dari internal. Kalau biasanya kan di bisnis itu internal perusahaan. Ini kan kaitannya dengan pemerintahan, berarti internal pemerintahan. Strength sendiri itu adalah kekuatan dan weakness itu kelemahan. Jadi kekuatan apa sih yang dimiliki oleh pemerintah, kelemahan apa sih yang dimiliki oleh pemerintah, kekuatan mengenai isu itu gitu. Isu yang akan diangkat, masalah yang akan diangkatnya, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kemudian opportunis itu adalah kesempatan, upaya. Jadi apa sih kesempatan yang didapat oleh pemerintah itu? Kemudian threat sendiri merupakan ancaman. Jadi ancaman apa yang kira-kira bisa dihadapi oleh kita gitu. Jadi di sini opportunis dan threat itu berasal dari luar atau eksternal. Nah, kali ini yang saya akan analisis dan coba untuk memecahkan akar masalahnya adalah isu mengenai hoax dan distorsi informasi.
Nah, pertama, strength-nya itu apa sih mengenai isu ini? Pertama itu adalah pemerintah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian akan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada lagi diperkuat dengan Undang-Undang ITE khususnya pasal 45 nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian yang ketiga, terbentuknya Badan Cyber Indonesia untuk menangani penyebaran hoaks. Nah, itu tadi adalah salah 3 strength keunggulan yang dimiliki pemerintah untuk mengantisipasi untuk memecahkan masalah hoaks ini. Kemudian kelemahannya apa sih kelemahan pemerintah dalam menghadapi hoaks ini? Yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum bagi para pelaku penyebar hoaks. Maksud di sini adalah karena tadi kan undang-undang tadi itu baru bisa diaplikasikan apabila ada yang melaporkan gitu. Jadi penyebar hoaks ini dilaporkan oleh terlapor baru bisa diproses hukum. Apabila tidak ada yang melaporkan, nah penyebar hoaks ini masih bisa melenggang bebas, masih bisa menyebarkan hoaksnya dengan sebebas-bebasnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lemahnya literasi masyarakat dalam menerima dan menyaring informasi. Seperti yang kita ketahui, masyarakat kita itu masih sangat gagap tentang informasi yang mereka terima. Misalkan ada di grup-grup, biasanya grup WhatsApp, ada yang men-share tentang informasi A. Mereka tidak mengeceknya terlebih dahulu, tapi langsung kemudian menyebarluaskannya lagi gitu. Yang ketiga adalah maraknya media maupun perorangan dalam menyebarkan konten hoaks. Seperti yang kita ketahui, banyak media-media kita maupun akun-akun perorangan yang menyebarkan konten-konten hoaks, konten-konten bohong yang dapat meresahkan kita gitu. Itu adalah 3 kelemahan yang dihadapi pemerintah terkait dengan isu hoaks dan distorsi informasi ini. Nah, untuk oportunisnya sendiri, itu yang pertama adalah modus pelaku hoaks sangat beragam tergantung pribadi masing-masing. Jadi kan ada banyak sekali pelaku hoaks ini melakukan modusnya. Yang pertama untuk memang menyebarkan keresahan di masyarakat, ada juga yang tujuannya untuk mencari popularitas. Jadi ada banyak sekali macam modusnya gitu. Yang kedua, masyarakat sangat mudah mengakses internet. Seperti yang kita ketahui juga, akses internet ini, masyarakat Indonesia ini hampir 70% dapat mengakses internet. Jadi dari 200 juta lebih warga Indonesia, 70%-nya adalah bisa mengakses internet dan memiliki media sosial. Yang ketiga adalah teknologi informasi yang berkembang pesat dapat digunakan untuk menyebarkan konten apapun. Kalau dulu kan terbatas teknologinya, konten-kontennya pun dibatasi ya. Kalau sekarang setiap orang, mau itu guru dari kalangan pelajar, dari kalangan guru siapapun, dari kalangan akademisi, dari kalangan buruh, dari kalangan pedagang, mereka bisa membuat konten apapun di luar ranahnya sendiri gitu. Jadi ada yang pengusaha menyebarkan konten mengenai kesehatan. Jadi karena pesatnya perkembangan ini, jadi semakin banyak orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak relevan dengan bidangnya. Kemudian treatnya di sini atau ancamannya sendiri adalah kecepatan informasi. Yang pertama, kecepatan informasi yang menyebar di masyarakat tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik. Ini hampir sama dengan weakness tadi ya. Jadi ancamannya itu karena begitu banyaknya kecepatan informasi yang beredar di dunia ini, sehingga dan tidak diimbangi oleh pemahaman warga, sehingga
orang-orang itu tidak menyaring terlebih dahulu informasi yang mereka dapatkan, apakah itu fakta, apakah itu hanya hoaks semata gitu. Yang kedua adalah kebebasan yang luas dalam penggunaan media sosial sehingga konten hoaks ini sulit untuk dikendalikan. Nah, dari keempat pemaparan SWOT ini, kita bisa mencari alternatif pemecahan masalahnya melalui SWOT tadi. Yang pertama ada strategi antara strength dan opportunist atau S dan O. Yang pertama adalah melalui dibentuknya tim cyber Indonesia yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menyaring informasi. Tadi kan strength-nya itu ada tim cyber, opportunist-nya itu informasi di masyarakat sangat cepat. Jadi melalui tim cyber ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat gitu. Tidak hanya menangkap tapi juga mengedukasi masyarakat sehingga pemahamannya dalam menyaring informasi dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, melalui undang-undang ITE ini pelaku penyebar maupun konten hoax akan berkurang. Lalu yang kedua adalah strategi weakness dan opportunist. Yang pertama itu memblokir situs atau akun yang sering menyebarkan hoax. Karena tadi kan ada begitu banyak akun, begitu banyak situs, begitu banyak perorangan yang menyebarkan hoax. Nah, strateginya itu adalah ya udah blokir aja gitu, blokir situs atau akun yang sering menyebarkan hoax. Yang kedua adalah semua unsur yang ada di masyarakat harus ikut terlibat mengawasi penggunaan internet di lingkungan sekitarnya. Jadi jangan hanya mengandalkan pemerintah, tapi harus dari diri kita juga ikut mengawasi. Misalkan kita sebagai orang tua atau sebagai kakak mengawasi adik-adiknya yang masih kecil. Kita sebagai generasi muda mengawasi dan memberikan informasi kepada keluarga kita yang sudah berumur untuk mengingatkan bahwa tidak semua informasi itu adalah benar gitu. Kemudian yang ketiga ada strategi strength dan threat. Ini yang pertama adalah melalui tim cyber tadi dapat memberi penyuluhan dan pendidikan terkait penggunaan media sosial. Ini hampir sama dengan strategi yang pertama ya. Yang kedua lalu menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada para pengguna media sosial. Nah, yang terakhir adalah strategi weakness dan threat. Ini adalah pemberian tindakan tegas bagi para pelaku hoax dengan memberikan hukuman pidana. Nah, jadi ada beberapa alternatif pemecahan masalah melalui SWOT ini yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi tindakan hoax dan distorsi informasi pada masyarakat. Jadi ada beberapa alternatif pemecahan masalah. Ada 4 secara garis besar dan 7 secara rinciannya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.